Oke. Muda Indonesia, dengan susun sisika untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pulang menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Teman-teman, kita mulai pelajaran kita. Yang terbaiknya kita berdoa dan musik. Silakan Dita. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kami kepahaman untuk menjalankan sebuah pelajaran ini dan menjalankan amal-amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik. Terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah hadir pada hari ini, di mana pada pagi hari ini sudah Bapak lihat anak-anak Bapak ini sudah sangat semangat ya. Bapak pasti tahu kenapa anak-anak Bapak ini sangat semangat di pagi hari ini, karena sudah membiasakan diri pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di mana anak-anak Bapak ini yang hadir pada hari ini ya sudah melaksanakan yang pertama, yaitu tidur lebih awal, tidur cepat ya, yang berarti fisik tetap terjaga dan rohani juga tetap selalu terjaga ya. Kemudian anak-anak Bapak sudah melakukan ya yang namanya bangun pagi ya lebih awal, dan tidak lupa anak-anak Bapak ini sudah mengucap syukur. Dengan kata lain, berdoa sebelum memulai aktivitas. Ya, anak-anak Bapak sudah sangat luar biasa. Ya, juga di pagi hari ini anak-anak Bapak sudah yang namanya itu sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Ya, anak-anak Bapak ini sudah sangat terlatih dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Setelah sampai ke sekolah, anak-anak Bapak sudah berolahraga. Sebelum kita memulai tadi Bapak lihat anak-anak Bapak sudah sangat semangat dalam berolahraga. Ya, sudah sangat semangat dalam berolahraga untuk memulai aktivitas belajar kita. Oke, sebelum kita
memulai pembelajaran kita, anak-anak Bapak. Ya, kita setiap harinya Bapak tidak bosan-bosan mengatakan kepada anak-anak Bapak ini, kita memiliki yang namanya kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas kita yang pertama adalah ketika ada yang ingin ditanyakan anak-anak Bapak, apa yang pertama? Yaitu melambaikan tangan ketika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian Bapak lihat juga anak-anak Bapak di sini sudah rapi, bersih, dan kelas kita juga ruangan laboratorium komputer sudah terjaga dengan rapi dan bersih. Ya, kesepakatan kita sudah diterapkan oleh anak-anak Bapak semuanya. Ya. Kemudian untuk pakaian atribut anak-anak Bapak juga sudah sangat rapi di bidang bagian seragam dan sudah sangat seragam ya anak-anak Bapak ya. Sekali lagi kalau misalnya ada yang mau kita refleksikan, anak-anak Bapak boleh tunjuk tangan gitu ya. Atau nanti boleh Bapak tunjukkan juga siapa yang bisa untuk merefleksikan dirinya. Sudah siap untuk memulai pelajaran kita, anak-anak Bapak? Sudah siap? Oke, baik. Ya, tepuk tangan dulu biar kita jangan terlalu grogi sekali ya. Tepuk tangan. Oke, coba di depan kalian ini komputer ya. Begitu juga yang ada yang kalian lihat di slide. Kita akan meneruskan yang namanya pembelajaran kita sebelumnya ya. Kita meneruskan lagi pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan di minggu-minggu yang lalu ya. Baik, yang kamu lihat ya anak-anak Bapak, yang dilihat dari anak-anak Bapak semuanya dari pembelajaran kita yang minggu lalu kita sudah menjelaskan yang namanya bagaimana tentang inskripsi ya, data-data yang semuanya itu aman ya, tidak sampai data data-data itu tidak dicuri oleh yang tidak bertanggung jawab. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai topik ya, proteksi file di aplikasi Microsoft Office Word. Ya, ini kita belum kita pelajari, tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti setelah kita pelajari ini kita akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita. Ya, benar ya anak Bapak ya? Inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana ketika kita memiliki file yang sangat berharga. Ya, sampai file itu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pasti kita sangat sedih. Kan begitu ya anak Bapak ya? Pasti kita sangat kecewa. Ya. File yang kita butuhkan itu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, baik anak Bapak. Jadi begitulah materi pembelajaran kita dan akan Bapak perdalam lagi ya sampai benar-benar kita nanti mengerti akan file-file yang berharga. Artinya file ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Baik, Bapak lanjut ya. Ya, sesuai ya pengalaman kita semua ya, pengalaman anak-anak Bapak. Ini kita mau refleksi dulu anak-anak Bapak ya. Pernahkah kalian memiliki sebuah buku harian atau catatan rahasia? Itu pertanyaannya. Bagaimana
cara kalian menjaga agar tidak dibaca oleh orang lain. Ya. Coba ini kita belajar pengalaman. Pengalaman coba diingat-ingat pada waktu kamu SD, ya. Ketika ada catatan rahasiamu, ya, yang dengan tidak sengaja itu dibaca oleh orang lain, yang seharusnya itu sebagai privasi kita. Coba Rangga, silakan Rangga, coba refleksikan dulu. Rangga boleh berdiri, silakan Rangga. Mungkin Rangga pernah, ya. Coba suaranya lebih apa, Rangga? Saya untuk menjaga buku itu, saya menjaganya dengan baik, menyimpannya ke tempat rahasia sendiri. Oh, Rangga berusaha untuk menyimpan data itu sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Iya, bagus. Artinya Rangga belum pernah terjadi sampai dilihat oleh orang lain. Atau pernahkah Rangga mengalami kehilangan data yang dicuri? Silakan Rangga. Oh, ternyata pernah ya Rangga ya. Bagaimana pendapat Rangga ketika data itu dicuri oleh orang lain? Menurut saya Sakit hati. data privasi kita sendiri, tapi dicuri orang lain. Oh, benar-benar kita kecewa Rangga ya. Iya, benar sekali. Itu dia dari pengalaman Rangga yang dia tidak akan mau mengulang, itu akan terjadi lagi. Ya. Jadi kita tenang Rangga, kita akan belajar bagaimana untuk menyimpan file-file berharga kita agar tidak dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Rangga, tepuk tangan dulu buat Rangga. Bagus sekali. Iya. Rangga pernah kecewa dan Rangga sudah berusaha untuk menyimpan data itu agar tidak dicuri oleh orang lain, ya. Memang kita sangat sedih ya rasanya ya ketika itu terjadi begitu ya. Itu terjadi ya. Baik. Bagus dari pengalaman Rangga, jadi Bapak akan mengobati itu nanti Rangga. Ya, sama-sama kita belajar dari pengalaman agar itu tidak terjadi lagi. Begitu ya. Oke, bagus untuk Rangga. Kemudian iya, ya, ada lagi nih. Kita berbicara mengenai pengalaman kita. Bayangkan ya, coba kita bayangkan dulu jika file atau tugas penting ya, data pribadi kita atau anak-anak Bapak ini ya bisa diakses dan diubah oleh siapa saja. Bayangkan, coba data-data pribadi kita yang bisa diakses dan dicuri. Apa resiko terburuk yang mungkin terjadi? Coba. Bisa kelihatan kan anak Bapak yang ada di belakang, bisa ya? Jika file tugas penting, bayangkan tugas penting yang harusnya kita akan kirim kepada Bapak guru kita, kepada Ibu guru kita, tiba-tiba data itu dicuri, dimanipulasi dari hasil ciptaan kamu sendiri, hasil karya kamu diambil oleh orang lain. Bapak mau si Dita, coba Dita. Bagaimana kira-kira untuk Dita? Silakan berdiri Dita. Perasaan saya sangat kecewa karena itu merupakan ciptaan saya sendiri. Saya pernah melakukan itu dan saya pernah menjadi korban. Di situ saya sangat kecewa karena saya menciptakan suatu hal tersendirinya dan itu ide dan kreatif saya. Saya ingin mengirimnya kepada guru saya. Itu saja, Pak. Oke, ya itulah perasaan Dita ketika filenya dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dia sudah mati-matian bekerja, mengerjakan itu. Dan ketika didapat oleh temannya, atau bukan teman, kalau teman mungkin tidak akan mencuri, benar ya. Mungkin orang yang tidak bertanggung jawab mengambil datanya si Dita. Dan ternyata sampai kepada guru, itu tidak atas nama Dita, sehingga
Dita sangat-sangat kecewa. Pasti sangat-sangat kecewa. Data Dita dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan nilainya didapat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sungguh ini benar-benar kejam, sedih. Ya, itu sangat kecewa. Itu sering terjadi di yang kita alami pada saat kita belajar. Sering terjadi. Ya. Iya, terima kasih Dita sudah merefleksikan pengalaman dia pada waktu dia kehilangan data penting dia. Semua pasti merasakan seperti itu. Sangat-sangat kita putus asa, sedih. Ya, hilang data penting kita diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Siapapun itu, bahkan kami sebagai guru kamu, Nak, pernah mengalami demikian, itu rasanya sangat menyakitkan, ya. Diambil data kita, bahkan ruginya secara apa? Secara materi, ya. Secara keuangan. Oke, tepuk tangan dulu buat Dita. Oke, silakan duduk Dita, bagus sekali ya. Ya, anak Bapak sudah mulai mengerti cara membuatnya anak Bapak ya. Sehingga yang dilakukan dalam praktek, kalian mengambil proteksi Enscript with password. Ya. Sama Stephen juga demikian ya, Stephen ya. Oke, bagus sekali. Oke, terakhir ada LKPD yang ketiga. Mari betul-betul anak Bapak kalau yang ini betul-betul harus hati-hati mengambilnya, mengambil langkahnya. Ya. Siap untuk melihat LKPD yang ketiga? Siap. Oke. Jangan lupa LKPD yang kedua disimpan di dalam folder yang sudah disediakan. Jangan lupa disimpan anak Bapak ya. Baik. Sekarang mari kita lihat yang ketiga. Iya, ini yang ketiga anak Bapak, silakan diakses. Mari silakan diakses anak Bapak. Silakan diakses ya, jangan sampai salah pembuatan linknya ya. Kalau linknya salah maka tidak dapat masuk ke dalam link tersebut. Untuk LKPD yang pertama dan LKPD yang kedua silakan disimpan di dalam folder masing-masing. Dan sudah kamu lakukan proteksi sehingga siapapun yang ingin mengakses itu tidak dapat diaksesnya karena dia memiliki proteksi. Mari berpikir kritis untuk pertanyaan yang ketiga, LKPD yang ketiga. Mari dilihat anak Bapak, siapa yang sudah ketemu? Tunjuk tangan. Siapa yang sudah ketemu? Wah, pintar sekali anak Bapak. Sudah bisa semua? Iya. Ya, jangan salah linknya ya anak Bapak ya. Kalau dia salah linknya, maka dia belum dapat diakses. Untuk LKPD 1 dan LKPD 2, silakan disimpan di foldernya masing-masing. Ya, Feby sudah ketemu. Jangan lupa di download dulu dalam bentuk apa, anak Bapak? Dalam bentuk ya file Microsoft Office Word ya. Download dalam bentuk file Microsoft Office Word. Mari coba.
Iya, ini udah ketemu. Jangan lupa di-download ya. Di-download tadi ya. Nanti open with-nya yang nanti dalam bentuk Word ya seperti itu ya. Kan ada. Apakah masih ada anak Bapak yang belum mendapatkan LKPD-nya? Sudah dapat semua? Ya, sudah dapat. Ya, Indah boleh diaktifkan pengeditannya ya, biar bisa dibuat proteksinya. Ayo anak Bapak, kira-kira LKPD yang ketiga, di manakah yang bisa dilakukan proteksi? Ayo berpikir dulu. Boleh dibaca dulu apa di situ proteksi, apa yang perlu di situ. Ya, ada apa dengan Kasparu? Yang bisa mengkomen registry. Iya. Yang kedua apa? Restrict editing. Iya, restrict editing. Baru ada mark as final. Yang mana yang kira-kira yang cocok? Encrypt with password, restrict editing, apakah mark as final? Password nggak usah lagi lah Pak, ini untuk sosial. Oke. Ini untuk apa? Publish. Oke. Ini untuk publish. Dan si pembuat suratnya siapa? Yang diberi penghargaan. Ayo berpikir dulu, masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, ada waktu. Apakah yang dilakukan di sini? Oh, udah ada, bagus ya. Bisa juga disimpan di dalam Google Drive ya. Boleh. Boleh juga disimpan dalam Google Drive. Mari, waktunya ada 3 menit lagi. Apakah yang cocok proteksi untuk berita ini? Kalau Bapak lihat tadi berita itu ya, kayak berita ya. Berita. Apa yang cocok untuk LKPD yang ketiga? Sementara tadi proteksi yang sudah disediakan oleh Microsoft Office Word itu ada 3. Ya. Kalau ini, coba kan ada publish kan? Berita ini dipublikasikan untuk seluruh wilayah kota Medan. Mari, mana yang cocok proteksi yang untuk berita ini? Apa yang cocok di sini proteksinya? Apakah sudah ada yang membuat proteksi? Dito, bagaimana Dito? Masih membuat ya? Menurut Dito. Oke, Bapak kasih clue-nya sedikit ya. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Ini, nah ini perhatikan. Yang manakah yang cocok untuk beri LKPD yang ketiga? Ya. Manakah yang cocok? Apakah tetap seperti encrypt with password? Apakah proteksinya menggunakan mark as final? Atau apakah proteksinya menggunakan restrict editing? Mari.
Mari, waktunya sudah habis. Mari, siapa yang bisa memecahkan masalah ini? Siapakah yang bisa memecahkan masalah ini? Iya. Oke, setelah Bapak lihat LKPD kita, Nak. Nah, perhatikan. Perhatikan ya, anak Bapak ya. Perhatikan. Lembar kerja yang ketiga. Berita untuk publik. Prestasi dari, ini nama Bapak ini ya. Pak Sayang bin Sa'ad Tampu Bolon. Segenap Sipitas UPT SMP Negeri 21 Medan mengucapkan terima kasih atas dedikasinya Bapak Sayang bin Sa'ad Tampu Bolon, Eskom, sebagai guru informatika yang telah memberikan partisipasi dalam membuat suatu program di sekolah. Yaitu, yang pertama, merawat komputer, merawat komputer sekolah dengan baik, menciptakan bel sekolah, mengajar informatika, memperbaiki sistem, membantu dalam administrasi sekolah. Dengan ini, kami sebagai pimpinan akan memberikan penghargaan kepada Bapak Sayang bin Sa'ad berupa sertifikat penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian diberitakan secara publik. Ada lagi yang lain? Coba dulu Nino bagaimana? Coba silakan, nggak apa-apa berdiri di sini. Ayo silakan. Apakah inscript with password? Apakah mark as final atau restrict editing? Coba Noni di sini. Menurut Noni adalah siswa terbaik juga di SMP 21 Medan. Menurut Noni silakan. Menurut saya sih yang cocok untuk proteksi ini restrict editing. Karena bisa saja nama Bapak ini bisa diganti dengan nama orang lain. Iya, Pak. Oh, jadi benar, berbeda dengan si Dita tadi memilih mark as final, sementara si Noni memilih restrict editing. Ya, bisa saja nama Bapak atau nama si pencipta publis itu dapat dirubah, diganti namanya. Sehingga bukan nama penciptanya lagi, atau yang mendapatkan penghargaan itu bisa diganti namanya. Ya, maka dari itu si Noni memilih restrict editing. Ya. Ayo, siapa yang sepakat dengan Noni? Hah? Siapa yang sepakat? Oh, Stephen juga sepakat, Rehulina juga sepakat. Iya, Ebi dan Rebecca juga sepakat, ya. Juga sepakat. Oke, jadi untuk proteksi ini, yang paling tepat, bukan Bapak katakan salah ya, yang paling tepat adalah menggunakan restrict editing. Tepuk tangan dulu, Wadino. Bagus sekali ya. Benar, karena nama si pencipta surat ataupun si yang mendapatkan penghargaan tidak dapat dirubah oleh orang lain. Anak Bapak silakan buat proteksinya menjadi restrict editing. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Nino. Noni ya. Oke. Ya. Oke, jangan lupa anak Bapak, silakan disimpan segala LKPD-nya ke dalam folder ataupun Google Drive yang sudah kamu punya ya. Karena anak Bapak ini sudah memiliki yang namanya akun Google Drive. Agar apa? Agar segala data yang anak-anak Bapak buat ini tidak ada hilang. Ya, tetap tersimpan di dalam data yang aman. Oke, anak Bapak silakan disimpan. Baik. Ya. Oke. Ya, silakan sambil disimpan anak Bapak ya.
Jadi anak Bapak ini semuanya luar biasa, sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana mencegah terjadinya pencurian-pencurian file digital oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Ya. Oke. Baik. Ya. Jangan lupa disimpan ya anak Bapak ya. Semuanya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Oke. Nah, di sini ada pemahaman bermakna anak Bapak. Ya, silakan boleh dilihat lagi slide kita anak Bapak. Silakan dilihat ya. Ya, pemahaman bermakna. Melindungi dokumen digital itu sama pentingnya dengan mengunci pintu rumah kita. Tindakan sederhana ini dapat menjaga informasi berharga kita tetap aman, mencegah penyalahgunaan data, dan memastikan privasi kita tidak dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke anak Bapak, jadi teknologi memang semakin canggih, jadi segala data-data penting kita itu dapat kita proteksi. Ya, itulah gunanya proteksi, ya. Menghindari terjadinya kehilangan data yang sangat kita cintai, ya. Begitu juga kita melindungi data-data keluarga kita, melindungi data-data aktivitas pembelajaran kita. Baik anak Bapak, semoga pembelajaran ini bisa berharga ya untuk kita dan bisa kita terapkan untuk pembelajaran kita yang berikutnya dan menjadi pedoman buat kita agar kita tetap selalu hati-hati dalam mempublikasikan hasil ciptaan kita ya. Apapun itu hasil ciptaan kita, apapun itu data-data kita, berilah proteksi untuk menghindari terjadinya pencurikan secara digital maupun secara fisik. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk anak-anak Bapak. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita anak Bapak, alangkah lebih baiknya kita ya melakukan doa penutup. Artinya di awal kita berdoa, di akhir juga kita berdoa. Ya, silakan boleh ke depan siapa? Boleh Dita juga? Silakan, mari kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auziqni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, dan untuk beramal soleh yang Engkau meridhoinya. Dan masukkanlah kami dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-Mu yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Amin. Oke, baik anak Bapak, untuk komputer kita boleh di shutdown ya nak ya, boleh di shutdown dan jangan lupa ya tetap ya menjaga kesehatan ya agar kita bisa ketemu lagi di hari-hari berikutnya untuk belajar lebih giat lagi. Oke, siap anak Bapak? Siap, Pak. Ya. Oke, boleh dimatikan komputernya. Baik, bisa seperti tadi awal tadi, kemudian kita tutup juga seperti itu. Ucapan salam ya. Boleh Stephen, silakan Stephen. Selamat siang ya. Pada mobil kita. Riyad. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang dan pulang sekolah hati-hati di jalan ya anak Bapak ya. Oke, baik. Oke, silakan boleh dibawa tasnya. Boleh kita salam dulu ya. Salam dulu sekalian pulang.
Ya, jangan lupa di apa? Sudon. Ya, bawa tasnya. Boleh disalam Pak ya. Marsha, Dwi, bagus sekali. Ya, terima kasih ya. Oke, Priscilla. Oke, Rehulina, Rangga, mantap ya. Indah, Dila. Oke, kasih ya. Oke, hati-hati pulang ya, Bibi. Oke, Brian. Bukan Bram. Jeremia. Oke. Ya. Oke, Stephen.